Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida baru saja berkunjung ke Indonesia pada tanggal 29 hingga 30 April 2022 yang lalu. Presiden Joko Widodo menyambut hangat kehadiran kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Jepang ke Indonesia di Istana Bogor beberapa waktu yang lalu. Nah, ini merupakan suatu hal yang luar biasa. Kita akan membahas bagaimana makna kunjungan Perdana Menteri Fumio Kishida ke Indonesia. Selain itu, kita tahu bahwa Jepang sudah menjadi sebuah partner ya, negara yang sangat baik hubungannya dengan Indonesia. Tentu mengalami naik turun ya, up and downs. Tapi kita tahu bagaimana Jepang telah menjadi penyumbang terbesar investasi Indonesia sekitar tahun 70-an hingga terjadi kontroversi pada tahun 74. Nah, hal itu menyisakan atau bahkan semakin menambah bagaimana pentingnya Jepang bagi Indonesia dan Indonesia bagi Jepang sebaliknya. Nah, bagaimana kita memaknai kunjungan Perdana Menteri Fumio Kishida kali ini? Maka teruslah bersama kami di channel Tirta Musitama. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di channel Tirta Musitama, khususnya di segmen 5 menit ber-HI. Di segmen ini kita akan membahas bagaimana hubungan internasional bisa membumi untuk kepentingan Indonesia, kepentingan kita sehari-hari bersama saya, Profesor Tirta Mursitama. Nah, kita tahu bahwa kunjungan Perdana Menteri Fumio Kishida itu merupakan satu bagian dari kunjungan ke beberapa negara di Asia Tenggara. Nah, Kishida melakukan kunjungan pada tanggal 29 hingga 30 April 2022 lalu. Nah, kemudian apa arti dari kunjungan ini bagi kedua negara, bahkan bagi regional maupun bagi kepentingan internasional? Nah, langsung saya sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah kunjungan Kishida itu memperbarui ya, semakin menguatkan, menghangatkan hubungan Jepang-Indonesia yang sudah sangat baik. Memang hubungan kita sempat naik dan turun ya, layaknya satu hubungan antar negara sama seperti hubungan antar manusia ya. Kadang ada bagus, ada kurang bagus, tetapi konteks besarnya, prinsipnya tidak berubah bahwa kita tetap berhubungan baik dengan Jepang. Nah, Jepang telah menjadi mitra, negara yang sangat penting bagi Indonesia. Bahkan kalau kita lihat saat ini industri otomotif ya merupakan salah satu industri yang terkuat di Indonesia. Banyak sekali pabrikan-pabrikan mobil Jepang, otomotif Jepang di Indonesia yang mendominasi di jalanan seluruh Indonesia bahkan di pasar ekspor. Nah, Jepang juga sudah menjadi negara tujuan ekspor terbesar ketiga bagi Indonesia ya, selain, China dan Amerika Serikat. Nah, ini juga menjadi mitra yang sangat penting. Nah, sebelum kehadiran, China, Jepang sempat, menjadi mitra yang penting juga ya. Nah, sebagai mitra investasi, tadi sebelum saya sebutkan ya, sebagai mitra investasi, Jepang sudah menjadi investor terbesar kelima ke Indonesia. Nah, kita bisa melihat bahwa, Jepang telah menyumbangkan juga official development assistance kepada Indonesia, sejak pampasan perang hingga kini. Proyek-proyek infrastruktur begitu banyak, baik itu bersifat, untuk membangun dam, jembatan, jalan, bahkan kereta api. Kita tahu bahwa MRT kita, ya itu adalah, kontribusi dari perusahaan-perusahaan Jepang. Dan kalau teman-teman tahu, kita tahu Patimban Port ya, Pelabuhan Patimban yang sudah mulai beroperasi saat ini itu juga kontribusi Jepang. Belum lagi, kira-kira ini ada sekitar 4,3 miliar US dollar itu akan digelontorkan untuk pembangunan perbaruan kereta api sepanjang Pulau Jawa. Nah, ini menunjukkan bagaimana pentingnya Jepang bagi Indonesia maupun Indonesia bagi Jepang ya, kedua belah pihak. Selain itu Presiden Joko Widodo juga mengharapkan adanya tambahan investasi, Jepang di industri-industri renewable energy. Dan tentunya ini satu PR yang luar biasa, Jokowi mengajak investor-investor Jepang, perusahaan-perusahaan Jepang untuk mengembangkan infrastruktur di ibu kota negara yang baru, ibu kota negara Nusantara. Nah, ini menjadi satu hal yang sangat penting. Nah, tentu Jepang juga menyambut baik, tentu tidak hanya persoalan diplomasi saja, tapi juga kedua pemimpin negara ini menyadari pentingnya hubungan diplomatik yang bagus, yang stabil, sehingga bisa menjadikan bagian penting, dasar yang penting untuk hubungan ekonomi yang makin baik. Nah, itu yang pertama. Kemudian apalagi, arti pentingnya? Yang kedua, kita sekarang membahas tentang kerjasama kawasan, bahwa antara Jepang dan Indonesia ini luar biasa perannya,
Jepang saat ini menjadi bagian yang penting untuk menjaga kawasan di Asia Tenggara, bahkan di Asia. Kita tahu Jepang adalah mitra utama Amerika Serikat di Asia, selain juga Korea Selatan. Nah, kita masih punya, di Asia Timur ini, dinamika terjadi, ada China, ada Korea Utara. Nah, ini ada dinamikanya sendiri dan kita tahu bahwa dalam perbaikan, mmm, kawasan Asia Tenggara yang stabil, yang bebas nuklir ini ya, kunjungan Kishida ini mengawali kunjungan dari 3 negara Asia Tenggara yang sama pentingnya, ke Vietnam dan juga ke Thailand ya, yang kedua negara tersebut akan memainkan perannya dalam, konstelasi hubungan di, regional maupun juga internasional. Kita tahu bahwa keketuaan, ASEAN di Vietnam dan Thailand akan menjadi tuan rumah untuk pertemuan APEC Summit ya, di beberapa waktu ke depan. Nah, selain itu, di sisi, strategik ya, geostrategik pertahanan keamanan, Quad ya, ini ada satu kumpulan baru ya, yang dibentuk antara Amerika ya, Australia, Jepang dan India, berusaha untuk, eee apa namanya, menegasikan ya atau mengimbangi, penetrasi China atau Tiongkok di Asia Tenggara maupun di negara Asia secara umum, bahkan juga di beberapa negara, lain di kawasan yang lainnya. Nah, ini menunjukkan bahwa Jepang ingin ya mendapatkan support juga dari Indonesia. Ya tentu Indonesia dengan free and active ya, politik luar negeri bebas aktif, berusaha untuk tidak terjebak ya dalam permainan blok-blok kawasan ini khususnya dalam pertahanan maupun keamanan ini. Ini juga menarik ya untuk dibahas lebih lanjut. Nah kemudian, eee, arti penting yang ketiga adalah kedua pemimpin negara mendiskusikan ya, mencari solusi masalah-masalah global khususnya, Jepang dan Indonesia sepakat ya, keduanya menolak perubahan tata kelola global, tata kelola internasional secara unilateral. Misalnya dalam hal ini adanya satu negara yang menginvasi negara lain, kemudian berusaha ya mengatur keseimbangan lagi. Nah ini menjadi penting ya karena, Jepang mengecam Rusia ya karena berusaha membuat keseimbangan baru dan tata kelola global, tapi kita juga tahu bahwa selama ini Amerika Serikat juga melakukan hal yang kurang lebih sama gitu ya. Jadi kalau kita, mengecam Rusia mestinya kita juga harus mengecam Amerika Serikat pada konteks yang lain gitu ya. Nah, eee kedua pemimpin negara sepakat bahwa invasi Rusia ke Ukraina harus dihentikan ya. Untuk itu, dicari solusi-solusi yang apa namanya, menarik yang bisa menyelesaikan permasalahan dari kedua negara yang ternyata tidak saja berdampak kepada dua negara tetapi juga ke dunia global. Nah, Jepang sendiri juga mendukung presidensi Indonesia di G20. Tentu Jepang ingin Indonesia sukses dan kalau Indonesia sukses menyelesaikan permasalahan-permasalahan global yang menjadi agenda global, tentu hal ini juga akan menjadi kesuksesan dari semua negara yang terlibat khususnya G20. Karena, hampir 90% ya, negara G20 ini ya adalah menguasai tata kelola hubungan internasional dunia. Nah, untuk itu Indonesia juga sudah menyampaikan ini solusi yang menurut saya, kompromistis ya, bahwa Presiden Jokowi, menelpon Presiden Putin tanggal 27 April seingat saya, kemudian Zelensky di Ukraina tanggal 28 April kalau nggak salah, keduanya diundang oleh Presiden Joko Widodo ya, ke, KTT G20 di Bali 2022 di bulan November nanti gitu. Ketika video ini dibuat, ya kita masih, menantikan bagaimana respon dari kedua pemimpin negara tersebut. Karena sebenarnya ini Indonesia berusaha kompromi karena Amerika dan sekutunya, pendukungnya itu, eee, mendorong agar Ukraina diundang gitu ya. Ini sebagai satu jalan tengah gitu agar KTT, G20 tetap berjalan gitu. Karena kalau enggak, Amerika akan memboikot ya, tidak hadir dalam pertemuan G20 yang sangat penting itu. Bagi Indonesia apabila ada anggota yang tidak hadir tentu ya, mengurangi makna strategis dari, KTT G20 itu sendiri. Karena bagaimana mau menyelesaikan masalah dunia ya, yang sebagian besar anggotanya adalah G20 tapi kalau anggotanya ada yang tidak hadir. Nah, belum ada jawaban pasti dari Presiden Ukraina, tetapi juga, Presiden Putin juga
belum memberikan respon apakah akan hadir secara fisik maupun, secara, virtual. Hal ini masih kita akan lihat ke depan bagaimana kira-kira, respon dari kedua pemimpin negara itu dan juga respon dari negara-negara yang akan hadir, anggota-anggota yang lain. Karena kita tahu bahwa China, juga mendorong agar Indonesia tetap, mengundang Rusia dan Rusia tetap bisa hadir. Nah, itu tadi beberapa hal ya terkait dengan makna kunjungan, eee, Perdana Menteri Fumio Kishida ke Indonesia. Kunjungan yang strategis ternyata, bisa memaknai, 3 hal dari level bilateral hubungan antara Indonesia dan Jepang, hubungan, regional, antara Jepang dan negara-negara di Asia Tenggara khususnya, dan juga yang ketiga dalam hal tataran global. Hal ini sungguh penting ya, sungguh menarik dan apabila teman-teman, kalian semua melihat bahwa ini bermanfaat, silahkan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini dan terus ikuti 5 menit ber-HI, 5 menit berhubungan internasional yang membumi baik kepentingan Indonesia di channel Tirta Musitama. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya, analisis-analisis hubungan internasional yang relevan untuk kepentingan Indonesia. Terima kasih, sukses buat kita semua, salam sehat selalu, jangan lupa